Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bagas Daniandra dengan NPM 0231240669. Di sini saya akan mempresentasikan terkait personal branding saya menuju karir impian, di mana from visual to value, di mana saya ingin menjadi kreatif visual storyteller dan profesional video producer. Oke, sebelum kita lanjut ke fase pertama, eh, mungkin sini saya akan menjelaskan tentang diri saya terlebih dahulu, di mana saya adalah seseorang yang mendedikasikan fokus pada dunia fotografi, videografi, dan digital media production dengan prinsip bahwa setiap karya visual harus memiliki struktur cerita yang kuat dan nyaman dinikmati. Dan di sini ada beberapa alat yang saya gunakan untuk menghasilkan suatu karya atau suatu video. Dan di sini ada pengalaman yang pernah saya alami, yaitu saya pernah menjadi kreatif media untuk event Hima Bisdi seperti Bisdi Insight, Bisdi Karir, dan Dives. Lalu saya juga menjadi seorang videografer untuk prodi bisnis digital, di mana saya adalah salah satu staff sosial media tim di prodi bisnis digital. Oke, next kita masuk ke fase pertama, di mana brand archetype. Dari ke-12 brand archetype yang ada, hal brand archetype yang relevan itu adalah the creator. Karena apa sih the creator? Nah, sebagai seorang fotografer, videografer, dan editor, industri kreatif ini gak lagi mencari orang yang sekedar tahu teknis kamera. Nah, karakter The Creator ini sangat cocok karena berfokus pada penciptaan nilai lewat keahlian visual, target audiensnya seperti agensi digital atau tim proyek yang membutuhkan seorang yang bisa menerjemahkan konsep abstrak menjadi suatu konten video atau visual yang menarik dan menyampaikan pesan dengan jelas. Di sini ada tujuannya, di mana tujuannya itu untuk mewujudkan ide-ide imajinatif menjadi karya visual yang nyata, berstruktur rapi, dan memiliki nilai yang abadi. Nah, solusi yang ditawarkan adalah mengubah visual sederhana atau momen biasa menjadi sebuah cerita storytelling yang terstruktur, bermakna, dan nyaman dinikmati melalui proses editing yang baik dan efektif. Di mana tipenya itu adalah imajinatif, ekspresif, detail, berorientasi pada kualitas, struktural, namun tetap fleksibel untuk berkolaborasi. Nah, kita masuk ke perception engineer, di mana ada 3 pilar. Pilar pertama yaitu think, di mana persepsi yang ditanamkan orang terhadap saya adalah Bagas adalah kreator visual yang solutif, paham teknik dasar dengan matang, dan sangat rapi dalam eksekusi video. Nah, sehingga taktik psikologisnya itu adalah saya menampilkan portofolio bukan cuma hasil akhir, tapi proses di balik layar yang menunjukkan pemahaman tentang segitiga exposure, komposisi, secara fisiologis menunjukkan proses kerja yang membangun otoritas keahlian dan rasa percaya. Ditambah dengan menyisipkan penghargaan kompetisi seperti short video sebagai bukti nyata bahwa kemampuan saya itu diakui, seperti itu. Kita masuk ke pilar kedua, yaitu feel. Nah, di bagian feel ini, persepsi orang terhadap saya adalah nyaman, tenang, dan percaya kalau proyek mereka dipegang oleh saya, semuanya bakal beres dengan terstruktur. Nah, di mana taktik psikologisnya itu adalah saya memanfaatkan gaya editing video yang memiliki ritme yang tenang, transisi yang halus, dan visual yang clean. Di mana menurut riset itu semua orang itu impresi pertamanya itu ditentukan oleh hook. Jadi ketika hook itu bagus, orang itu akan stay menonton sampai akhir. Tapi ketika hook itu jelek, orang pasti akan langsung scroll, seperti itu. Nah, kita masuk ke pilar ketiga, yaitu say, di mana persepsi yang ditanamkan adalah kalau butuh video yang ceritanya dapat banget dan kerjanya enak diajak diskusi kelompok, pakai jasa saya aja. Di mana taktiknya itu secara aktif saya itu membangun personal brand melalui media sosial Instagram yang menunjukkan kemampuan kerja saya, komunikasi yang baik, serta keterbukaan terhadap masukan. Jadi ketika orang lain merasa dihargai saat bekerja sama dengan saya itu, hukum psikologi timbal balik yaitu berjalan. Jadi mereka bakal senang hati merekomendasikan saya kepada orang lain gitu. Oke, kita masuk ke fase kedua,
di copywriting, di mana saya menggunakan pendekatan pas, di mana pada problemnya ini banyak orang itu bisa mengambil video estetik pakai kamera mahal, tapi pas diedit hasilnya membosankan dan ceritanya gak nyampe ke penonton. Nah, akibatnya budget produksi yang besar terbuang sia-sia karena audiens scroll lewat dari 3 detik pertama. Nah, solusinya itu adalah saya hadir sebagai kreatif visual storyteller melalui rekam jejak yang teruji lewat beberapa lomba yang saya menangkan, di mana saya merancang visual bukan cuma sekedar bagus, tapi terstruktur, rapi, agar pesan brand melekat di pikiran audiens. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke viral content strategy, di mana mungkin di sini untuk viral content strateginya adalah jangan pernah percaya sama hasil kamera mahal. Dimana konsepnya itu video ini berdurasi 45 detik atau sampai 1 menit dengan format behind the scene cinematic yang kontras. Dimana potensi shareability-nya ini, video ini membongkar rahasia industri bahwa hasil video yang bagus itu 80% ditentukan oleh teknik komposisi, pencahayaan, dan struktur editing, bukan cuma karena kameranya mahal. Konsep ini sangat edukatif sekaligus menghibur bagi sesama kreator pemula maupun klien yang ingin hemat budget produksi. Seperti ada konten kreator, seorang produser iklan di mana dia tuh memvideokan behind the scene dia sedang syuting video iklan atau suatu brand di mana itu melibatkan suatu artis-artis tertentu gitu. Jadi penonton tuh tahu jadi behind the scene pembuatan iklan itu seperti apa gitu. Oke, kita next penerapan elemen kontroversi sehatnya. Di mana pada step pertama di awal video 3-5 detik hooknya itu sengaja kita menunjukkan cuplikan video yang dibuat jelek, entah itu blur, entah itu goyang-goyang lah atau nggak stabil, meskipun diambil menggunakan kamera pro seperti itu. Nah, step keduanya kita bandingkan dengan video yang diambil lewat kamera kasual atau bahkan smartphone, tetapi diatur dengan teknik framing yang matang dan pacing editing yang rapi, seperti itu. Nah, pada step 3 kita itu mematahkan mitos umum masyarakat atau klien yang menganggap alat mahal ini otomatis menjamin hasil video yang bagus. Oh, belum tentu. Alat itu hanya sebagai wadah. Nah, skill itu yang menentukan hasil kita itu seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke step 4, di mana hal yang kita tanamkan dalam pikiran orang itu, kita memicu perdebatan di kolom komen antara tim yang mendewakan alat pro melawan tim yang fokus pada keahlian kreator. Nah, perdebatan ini secara algoritma akan mendorong video naik menjadi viral, sekaligus secara tidak langsung membuktikan bahwa kamu adalah kreator yang punya keahlian struktural dan pemahaman teknis mendalam, yaitu skill. Nah, di sini ada fase ketiga, the pitch, di mana dibagi menjadi 3, identity, masalahnya misalkan diselesaikan, dan juga USP. Halo, saya Satria Bagas Danendra, seorang kreatif visual storyteller dan media producer. Di era digital saat ini, banyak brand terjebak membuang budget besar demi membuat video yang sekadar estetik, tapi gagal menyampaikan pesan sehingga penonton langsung scroll lewat dalam 3 detik pertama. Disinilah saya hadir membuat solusi. Saya merancang konten visual bukan cuma sekedar bagus dilihat, tapi menggunakan pendekatan rekayasa persepsi dan alur cerita yang terstruktur rapi agar pesan utama brand menempel kuat di pikiran audiens. Keahlian teknis dan konseptual saya bukan sekedar klaim, melainkan sudah teruji nyata lewat rekam jejak sebagai juara 1 lomba video kategori mahasiswa sekota Bogor, lalu juara 3 lomba short movie nasional, serta pengalaman langsung mengelola media kreatif untuk event besar kampus. Jika Anda membutuhkan kreator yang tidak hanya tahu cara memencet tombol kamera, tapi tahu bagaimana cara menggerakkan emosi penonton lewat visual, mari kita berkolaborasi. Dengan saya, Satria Bagas Danendra. Terima kasih. Oke, sekian presentasi terkait personal branding saya. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan atau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.